Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Salam dan selamat pagi kepada saudara dan saudari. Selamat berjumpa kembali dalam saluran bangkit pada pagi hari ini. Sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, yang kami sembah, yang kami kenal melalui Yesus Kristus, terima kasih untuk nafas yang baru, hari yang baru Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mau siapkan hati kami untuk mendengar renungan-Mu. Semoga Tuhan menyertai kami dan mengurapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memberi hati yang fokus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan lagu Pertolongan-Mu. Hatiku
Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Teks firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam 2 Tawarik bab 20 ayat 1 hingga 7 dengan tema mengandalkan Tuhan ketika mengalami ketakutan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan yang selalu kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Sehingga pada saat ini kami boleh memuji Tuhan dan mendengar akan firman-Mu. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2 Tawarik bab 20 ayat 1 hingga yang ke-7. 2 Tawarik bab 20 ayat 1 hingga yang ke-7. Dan saya akan membacanya dalam terjemahan baru. Ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Yunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Ezazon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruh kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yerusalem, di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelantaran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Ayat 7. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Yosafat adalah raja dari kerajaan Yehuda pada waktu itu, yang hidupnya takut akan Tuhan, dan seorang raja yang hidup menurut jalannya Tuhan. Sehingga Raja Yosafat menjadi raja yang diberkati oleh Tuhan dalam soal kekayaannya dan sangat terhormat. Itu kalau kita lihat dalam bab yang ke-17 ayat yang ketiga hingga yang kelima. Jadi saudara-saudari, kalau kita bercakap soal ketakutan, ketakutan itu pasti dialami oleh sesiapa saja. Kira-kira kita sebagai orang percaya juga mengalami ketakutan seperti apa yang dialami oleh Raja Yosafat yang hidupnya itu takut akan Tuhan, hidup menurut jalannya Tuhan, tetapi juga mengalami ketakutan dalam kehidupannya. Tetapi di tengah-tengah ketakutan yang dialami oleh Raja Yosafat, apa yang dia lakukan itu adalah yang pertama, bersama mencari Tuhan dengan berpuasa. Hal yang pertama yang Raja Yosafat lakukan itu adalah yang pertama, bersama mencari Tuhan dengan berpuasa. Itu kita boleh lihat dalam ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda
supaya berpuasa. Jadi dikatakan di sini Raja Yosafat menerima satu perkabaran bahwa ada satu laskar yang besar, yaitu yang datang dari seberang laut asing, dari Edom, yang datang mau menyerang Raja Yosafat pada waktu itu dan kerajaan Yehuda pada waktu itu, yang sekarang ini dikatakan berada di Ezazon Tamar. Jadi suatu laskar yang besar itu terbentuk dari hasil gabungan Bani Moab, Bani Amon, dan sepasukan orang Yunim. Dan ketika Raja Yosafat mendengar perkabaran ini, apa yang berlaku? Maka takutlah Yosafat. Namun meskipun Yosafat mengalami ketakutan, dan hal yang dia lakukan itu adalah dia mengandalkan Tuhan, yaitu dengan memilih untuk mencari Tuhan. Dan tindakannya sebagai seorang raja juga, sebagai seorang raja Yehuda pada waktu itu, dia menyeru Yehuda, seluruh Yehuda untuk berpuasa. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perasaan takut adalah sesuatu yang normal, yang biasa dialami oleh manusia. Dan perasaan takut itu juga datang dalam diri kita sebagai orang percaya. Tetapi perasaan takut itu akan menjadi sesuatu yang tidak sehat apabila ketakutan itu menguasai hati kita. Mengapa saudara? Karena itu boleh saja membuatkan kita hilang arah, hilang pengharapan, mengalami stres, dan akhirnya memberi kesan yang tidak baik kepada kesehatan kita secara pribadi. Jadi saudara yang dikasihi, saya percaya ada banyak perkara yang membuatkan kita merasa takut. Kita takut dengan masalah yang kita hadapi, sehingga kita terus berpikir tentang masalah itu. Apa yang harus kita lakukan supaya masalah ini dapat diselesaikan? Mungkin kita juga takut dengan masa depan kita. Kita berpikir dengan masa depan kita, sehingga kita tidak boleh tidur nyenyak, karena memikirkan masa depan kita, apa yang berlaku, bagaimana masa depan kita. Mungkin kita takut dengan masa depan anak-anak kita, yang sekarang ini banyak cobaan, banyak cabaran yang dihadapi anak-anak muda. Kita sebagai ibu bapak, kita takut. Kita mau anak kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang hidup takut akan Tuhan. Dan kita berpikir siang dan malam bagaimana peranan yang baik, tanggung jawab yang baik sebagai ibu bapak mendidik anak-anak kita. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Raja Yosafat mengalami ketakutan, tindakan pertama yang dilakukan itu adalah mencari Tuhan. Dan dia menyuruh seluruh Yehuda untuk berkumpul bersama-sama mencari Tuhan dan berpuasa. Jadi tindakan seperti inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Di saat kita mengalami ketakutan, di saat kita mengalami stres, tekanan, carilah Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Bukan mencari hal-hal yang lain yang tidak melepaskan diri kita, yang sebenarnya tidak melepaskan perasaan takut kita itu. Carilah Tuhan dengan kesungguhan hati kita, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, benar-benar berharap kepadanya dengan berpuasa. Mengapa berpuasa? Supaya kita boleh memfokuskan diri kita kepada hal-hal yang rohani. Jadi hal yang kedua, apa yang Yosafat lakukan ketika dia mengalami ketakutan? Hal yang kedua itu adalah Yosafat meminta pertolongan Tuhan dengan berdoa. Meminta pertolongan Tuhan dengan berdoa. Mari kita lihat dalam ayat yang keempat,
5, 6, dan 7. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya?" Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika Raja Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, apa yang dia lakukan? Ia menyuruh seluruh Yehuda untuk bersama-sama mencari Tuhan dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Sehingga dikatakan dalam ayat yang kelima hingga yang ketujuh yang kita baca sebentar tadi, di mana Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan di Yerusalem di rumah Tuhan, dan dia berkata atau berseru kepada Tuhan, serta mengakui bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka yang ada di surga, dan mengakui kekuasaan Allah sebagai pemerintah atas segenap bangsa, sehingga tidak ada orang yang dapat menandingi kuasa Allah. Jadi ini merupakan isi doa Raja Yosafat di hadapan Tuhan, yang bercakap tentang pengakuan Raja Yosafat akan kebesaran Allah dan mengingati pekerjaan tangan Tuhan yang berkuasa. Ya saudara-saudari, mari kita renungkan diri kita, kehidupan kita. Apakah kita juga seperti Raja Yosafat? Ketika kita meminta pertolongan daripada Tuhan, di dalam kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, mengakui kekuasaan Allah, kebesaran Allah di saat kita mengalami ketakutan. Atau apakah ketakutan menguasai hati kita sehingga itu membatasi kita untuk berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, serta mengakui kebesaran Allah dalam kehidupan kita? Jadi sebab itu saudara-saudari, mungkin kita mengalami pergumulan saat ini karena kita mendengar satu perkabaran yang buruk, seperti apa yang dialami oleh Raja Yosafat pada waktu itu. Mendengar perkabaran yang buruk yang membuatkan dia rasa takut. Mungkin kita seperti itu, sehingga membuatkan hati kita gelisah, sehingga ketakutan menguasai hati kita. Mintalah pertolongan daripada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mendengar doa kita menurut iman kita, menurut kepercayaan kita. Jadi sebab itu, jika kita melanjutkan pembacaan dalam ayat yang ke-17, apa yang dikatakan di sana? Dalam peperangan ini tidak usah kamu takut, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada kamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Jadi ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan pujian, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-22, ayat selanjutnya, mereka mengalami kemenangan. Mengapa? Karena Tuhan menyertai mereka. Jadi ini merupakan pengharapan bagi kita sebagai orang percaya, bahwa pertolongan Tuhan tersedia bagi kita yang berharap kepadanya dan yang mengandalkannya, karena Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Jadi tindakan kedua yang Yosafat lakukan, meminta pertolongan kepada Tuhan dengan berdoa. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
marilah kita mengandalkan Tuhan di setiap waktu kehidupan kita. Kita sadar kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita manusia yang berdosa. Kadang-kadang apa perkabaran yang kita dengar membuatkan kita merasa takut. Kita cenderung dikuasai oleh ketakutan. Itu menunjukkan bahwa kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Apabila kita mengalami ketakutan, kita memilih jalan yang salah, itu boleh saja membuatkan kita hidup jauh daripada Tuhan. Sebab itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pilihan yang tepat yang kita lakukan sebagai orang percaya ketika kita mengalami ketakutan, seperti apa yang Yosafat lakukan. Carilah Tuhan, datanglah kepada Tuhan, berdoa. Di saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya renungan firman Tuhan ini terus mengingatkan kita, terus menyadarkan kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu menjalani kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita sadar kita manusia dengan kelemahan. Baik, mari kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami supaya tetap mengandalkan Tuhan di saat kami mengalami ketakutan. Kami sedang ada banyak perkara yang membuatkan kami merasa takut. Sebab itu Bapa, kami memohon pertolongan daripada Roh Kudus supaya kami mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan di saat kami mengalami ketakutan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.